Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, terdiri dari saya sendiri, Ajijah, dan dua rekan saya, Amelia Herlina dan juga Andri Saiful Rahman. Di sini kami akan menjelaskan tentang hardware. Langsung saja, pengertian hardware. Hardware adalah segala piranti atau komponen dari sebuah komputer yang sifatnya bisa dilihat secara kasat mata dan bisa diraba secara langsung. Dengan kata lain, hardware merupakan komponen yang memiliki bentuk nyata. Hardware atau perangkat keras berfungsi untuk mendukung segala proses dalam komputerisasi dan bekerja sesuai perintah yang sudah ditentukan penggunanya atau yang sering disebut dengan brainware. Pengertian brainware merupakan adanya komponen hardware, maka bentuk output dari setiap proses bisa direalisasikan. Seperti yang kita ketahui, komputer memiliki beberapa komponen yang bekerja secara bersama-sama untuk mengolah informasi baru yang mudah dimengerti manusia. Jika salah satu komponen tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya, maka proses pengolahan informasi atau data tidak akan berjalan dengan baik. Yang selanjutnya ada komponen hardware. Secara fisik, komputer terdiri dari beberapa komponen yang merupakan suatu sistem. Sistem adalah komponen-komponen yang saling bekerja sama membentuk suatu kesatuan. Apabila salah satu komponen tidak berfungsi, akan mengakibatkan tidak berfungsinya proses-proses yang ada pada komputer dengan baik. Komponen komputer ini termasuk dalam kategori elemen perangkat keras atau hardware. Berdasarkan fungsinya, perangkat keras komputer dibagi menjadi yaitu input device atau unit masukan, process device, unit pemrosesan, output device, unit keluaran, backing storage, unit penyimpanan, dan peripheral, unit tambahan. Kemudian fungsi komponen hardware. Yang pertama, unit masukan atau input device. Berdasarkan sifatnya, peralatan input dapat digolongkan menjadi dua, yaitu A. Peralatan input langsung. Input yang dimasukkan langsung diproses oleh alat pemroses. Contohnya keyboard, mouse, touch screen, like pen, digitizer, graphics tablet, scanner. B. Peralatan input tidak langsung. Input yang melalui media tertentu sebelum suatu input diproses oleh alat pemroses. Contohnya punch card, disket, dan hard disk. Unit masukan atau peralatan input ini terdiri dari beberapa macam peranti, yaitu ada keyboard, mouse, touchpad, like pen, joystick, games pedal, barcode, scanner, kamera digital, mikrofon, handphone, dan graphics pad. 2. Process device atau unit pemrosesan. Unit pemrosesan atau CPU atau Central Processing Unit merupakan alat atau unit terpenting dalam sistem komputer. Tugas utamanya adalah mengontrol keseluruhan sistem komputer selama pengolahan data berlangsung. CPU merupakan tempat pemproses instruksi-instruksi program yang pada komputer mikro disebut dengan mikroprosesor. Pemrosesan ini terdiri dari ribuan dan jutaan IC. CPU terdiri dari dua bagian utama, yaitu unit kendali atau control unit dan unit aritmatika dan logika atau yang disebut dengan ALU. A. Power supply. Power supply menyediakan arus listrik untuk berbagai peralatan CPU. Power supply mengkonversi listrik dan menyediakan aliran listrik tetap untuk digunakan komputer. B. RAM atau Random Access Memory. RAM merupakan singkatan dari Random Access Memory, biasanya disebut dengan istilah pendek yaitu memori. Memori atau RAM merupakan sebuah perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara. Memori bekerja dengan menyimpan dan menyuplai data-data penting yang dibutuhkan prosesor dengan cepat untuk diolah menjadi informasi. C. Kartu grafis. Kartu grafis atau kartu video adalah kartu ekspansi yang berfungsi untuk mencerminkan dan menampilkan tampilan-tampilan di layar. Kartu grafis ini terdiri dari rangkaian komponen elektronika, biasanya tertancap pada slot di papan utama CPU pada komputer. Beberapa kartu grafis menawarkan fungsi lain seperti menangkap video dan adaptor untuk penala TV, menguraikan MPEG 2 dan MPEG 4 fireware, dan menghubungkan menuju beberapa layar.
D. Prosesor. Pengertian prosesor, atau yang biasanya disebut dengan CPU, adalah otak dari komputer. Prosesor adalah komponen yang mengeksekusi perhitungan kompleks yang memungkinkan komputer untuk bisa digunakan menjelajah internet, memutar lagu di iTunes, dan menjalankan sistem operasi. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari rekan saya yaitu Andri Saifur Rahman. Langsung saja di sini saya akan membacakan materi selanjutnya. Motherboard. Motherboard atau papan induk adalah papan sirkuit tempat berbagai komponen elektronik saling terhubung. Motherboard biasa disingkat dengan kata MOBO. Pada motherboard inilah perangkat keras seperti hard disk, RAM, prosesor, kartu grafis, dan perangkat keras lainnya yang dihubungkan. Motherboard yang banyak ditemui di pasaran saat ini adalah motherboard milik PC, yang pertama kali dibuat dengan dasar agar dapat sesuai dengan spesifikasi PC IBM. Lanjut, nomor 3, output device atau unit keluaran. Alat yang menampilkan hasil pengolahan data yang dilakukan CPU. Ada 3 unit, yaitu monitor, printer, dan speaker. Selanjutnya, nomor 4, backing storage atau unit penyimpanan. Unit penyimpanan dikelompokkan dalam 4 unit, yaitu perangkat simpan SASD atau Sequential Access Storage Device, perangkat simpan DASD atau Direct Access Storage Device, perangkat simpan flash. Berikutnya, nomor 5, peripheral atau unit tambahan. Contoh perangkat keras komputer yang termasuk dalam unit tambahan atau peripheral antara lain ada modem dan sound card. Dilihat dari pemasangannya, sound card dibagi menjadi 3, yaitu 1. Sound card outboard atau sound card yang menempel langsung pada motherboard komputer. 2. Sound card offboard, yaitu sound card yang pemasangannya di slot ISA atau PCI pada motherboard. Rata-rata sekarang menggunakan PCI. Baiklah, lanjut yang ketiga, sound card eksternal adalah sound card yang penggunaannya disambungkan ke komputer melalui port eksternal seperti USB dan Firewire. Baiklah, mungkin sekian penjelasan dari paparan materi kami. Kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu perangkat keras komputer atau hardware adalah semua bagian fisik komputer dan dibedakan dengan kata yang berbeda di dalamnya atau yang beroperasi di dalamnya, dan dibedakan dengan perangkat lunak atau software yang menyediakan instruksi untuk perangkat keras dan menyelesaikan tugasnya. Hardware atau perangkat keras komputer tidak akan dapat digunakan tanpa kita beri perintah dengan suatu kode atau bahasa pemrograman tertentu atau yang sering disebut sebagai software komputer. Mungkin sekian dari presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.